Perkenalkan, nama saya Rizky Nestiwana, nomor urut 22 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu tentang syarat mendirikan sebuah usaha. A. Prosedur pengurusan izin usaha. A. Membuat situ dan HO. B. Membuat nomor rekening perusahaan. C. Membuat logo dan perusahaan. D. Membuat nomor wajib pajak. E. Membuat akte pendirian perusahaan. F. Membuat surat izin usaha perdagangan. 1. Situ dan HO. Pengertian HO. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang. HO merupakan pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Prosedur mendapatkan situ dan HO. Langkah-langkah yang perlu dilakukan seseorang untuk mendapatkan situ dan HO. 1. Membuat surat izin tetangga. 2. Membuat domisili perusahaan. C. Membuat dokumen diperlukan untuk situ. Yang pertama, fotokopi KTP atau pemohon. Yang kedua, foto 3x4 2 buah. Yang ketiga, formulir lengkap dan usaha ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau akte tanah. Yang ketujuh, dana alokasi tempat usaha. Yang ke-8, surat pernyataan tidak keberatan tetangga. Yang ke-9, izin sewa atau kontrak. Yang ke-10, surat keterangan domisili perusahaan. Yang 11, fotokopi akte pendirian usaha. Dan yang terakhir, berita acara pemeriksaan lapangan. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, membuat setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek usaha. A. Nama perusahaan. B. Logo perusahaan. C. Alamat perusahaan. D. Kartu nama dan slogan dari usaha Anda. E. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. F. Stempel perusahaan. G. Maksud dan tujuan usaha. H. Jumlah modal usaha. I. Susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. 4. Membuat nomor wajib pajak. Yang pertama, untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.co.id. Yang kedua, apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkatkan dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftar perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Yang kelima, membuat akte pendirian perusahaan. Tujuan kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda, yaitu menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Yang kedua, membuat penjelasan status kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akta. Yang keempat, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai dengan proporsi saham. Untuk membuat akte pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK direktur. Yang ketiga, fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang keempat, foto penanggung jawab 3x4 2 lembar. Yang kelima, fotokopi pelunasan PBB. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung. Yang kedelapan, surat keterangan domisili dari RT atau RW.
Yang kesembilan, foto kantor tampak depan, tampak dalam, atau ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. Setelah mendapatkan akta pendirian usaha, Anda harus mendaftarkan dan mengesahkan kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dan yang terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum. 6. Membuat surat izin usaha perdagangan. A. Pengklarifikasian SIUP. Yang pertama, SIUP kecil, diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal sampai dengan 200 juta. Yang kedua, SIUP menengah, diterbitkan untuk perusahaan yang modal antara 200 juta sampai dengan 500 juta. Yang ketiga, SIUP besar, diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal di antara 500 juta. B. Prosedur permohonan SIUP. Yang pertama, untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor dinas perindustrian atau perdagangan sesuai domisili. Yang kedua, permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Daerah tingkat 1. Yang C, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SIUP. Yang pertama, fotokopi akte notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi SK pengesahan melalui Menkumham. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, fotokopi KTP direktur. Yang kelima, fotokopi situ. Yang keenam, fotokopi KK pemimpin. Yang ketujuh, fotokopi surat keterangan domisili. Yang kedelapan, fotokopi kontrak atau sewa. Yang kesembilan, foto direktur utama 3x4 2 lembar. Yang kesepuluh, neraca perusahaan. 7. Membuat tanda daftar perusahaan. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. Yang pertama, akta pendirian dan surat pengesahan Menkumham. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menkumham. Yang B. Prosedur permohonan SIUP. Yang pertama, TDP harus mendapatkan pengesahan dan pengesahan dari Menkumham. Yang kedua, perusahaan mengambil formulir TDP dari kantor dinas. Yang ketiga, perusahaan membayar administrasi pendaftaran TDP. Yang keempat, petugas kantor pendaftaran memeriksa seluruh kelengkapan. C. Dokumen-dokumen yang perlu untuk pengurusan SIUP. Yang pertama, untuk PT, formulir isian, fotokopi akte pendirian usaha, SIUP, KTP, paspor, surat keterangan domisili, asli dan fotokopi pengesahan akte perubahan, fotokopi NPWP. Yang kedua, untuk PO, perusahaan perseorangan, formulir isian, fotokopi surat keterangan, domisili SIUP, KTP, NPWP, dan situ. Yang kedelapan, membuat AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Fungsi AMDAL, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana, memberikan informasi kepada masyarakat, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci. Dasar hukum AMDAL. Yang pertama, PP nomor 27 tahun 1999, yang kedua, UU nomor 4 tahun 1982, yang ketiga, PP nomor 30 tahun 1990, yang keempat, PP nomor 51 tahun 1993, yang kelima, UU nomor 5 tahun 1990, yang keenam, UU nomor 24 tahun 1992. C. Pedoman AMDAL. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8, yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006, yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002, yang keempat, Kewenangan Penilaian nomor 6 tahun 2000. B. Penentuan perusahaan modal.
Ketika Anda membangun sebuah badan usaha selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, dengan demikian, modal uang dan modal peralatan sangat diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Sekian presentasi saya, terima kasih.